sedikit pun dan bahkan tidak tahu di mana para pelaku itu bersembunyi. 7年了，去了呢。 Namun di sisi lain, di sebuah rumah sakit terlihat sosok Dawen berbeda jauh dari masa lalunya yang kelam. Kini ia tampak seperti telah berubah. Dawen sudah memiliki seorang istri dan anak. Saat itu, anaknya tengah dirawat di rumah sakit dan dalam waktu dekat akan menjalani operasi karena menderita kanker. Sang istri pun selalu setia di sampingnya, namun sayangnya ia adalah seorang tunawicara. Di tengah kecemasan itu, tiba-tiba seorang dokter memanggil Dawen. 把妈妈给的零花钱。家属张斌，另外一个病人也配型成功了。 Dokter tersebut mengabarkan bahwa ada pasien lain yang menderita penyakit yang sama dengan anaknya dan donor yang selama ini ditunggu oleh Dawen terpaksa harus dialihkan ke pasien lain yang kondisinya lebih darurat. Dokter pun meminta Dawen untuk menandatangani surat pengalihan donor tersebut. Namun tentu saja Dawen menolak. Ia sudah menunggu donor itu hampir 4 tahun lamanya dan keputusan itu terasa seperti merampas harapan terakhirnya. Dawen pun mulai curiga. Ia berasumsi bahwa pihak rumah sakit telah disogok oleh pasien lain. 你告诉我哪个领导，我去找他。为什么呀？所以什么？我们集团的王志远副科，你先不用着急。 Dan kebetulan orang itu sedang berada di rumah sakit. Bahkan saat itu ia tengah diwawancarai oleh seorang reporter. Melihat hal itu, emosi Dawen langsung meledak. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan langsung menghantam pria tersebut. 这是干嘛的？ Dan ternyata orang yang mengambil donor anaknya bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang tokoh terpandang di kota itu bernama Direktur Liu. Dalam sekejap, Dawen langsung diringkus oleh anak buah Direktur Liu. Terlihat jelas, amarah Dawen benar-benar tak terbendung. Namun yang lebih membuatnya murka, saat ia mencoba menjelaskan semuanya kepada istrinya, sebuah siaran televisi justru menampilkan Direktur Liu. Dalam siaran itu, Direktur Liu terlihat baru saja membeli mobil mewah berjenis Rolls-Royce. Ia bahkan mengklaim pembelian itu sebagai hadiah untuk rakyat, sebagai bukti bahwa Tiongkok mampu membeli mobil mewah tersebut. Mendengar dan melihat itu semua, amarah Dawen kini benar-benar membara. Malam harinya, di kediaman Dawen, ia mengumpulkan kembali anak buahnya. Di sana ada Chun dan satu orang lain yang kita sebut saja Boim. Dengan tatapan penuh amarah, Dawen mulai menyusun rencana. Ia berniat merampas mobil Rolls-Royce milik